Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destiara Kusuma, NPM 19144-3024, kelas A. Di sini saya akan mempraktekkan penggunaan SPSS. Untuk yang pertama yaitu uji independent sample t-test. Nah, yang akan kita butuhkan ketika dalam mempraktekkan penggunaan SPSS ini, yang pertama adalah data yang kita siapkan menggunakan Excel. Selanjutnya catatan mengenai dasar pengambilan keputusan serta SPSS itu sendiri. Nah, di sini saya mengambil contoh mengenai hasil lari jarak jauh kelas C dan kelas F. Nah, langsung saja kita buka SPSS-nya. Oke. Kemudian kita klik variable view. Untuk yang pertama, kita tuliskan adalah hasil. Kemudian yang bawahnya kelas. Kemudian di sini kita di bagian label kita tuliskan hasil lari jarak jauh. Untuk kelas itu kita isi kelas. Untuk value kita isi dengan value 1. Labelnya adalah kelas A. Mohon maaf, kelas C. Untuk yang value diisi 2, kemudian labelnya adalah kelas F. Kita add, kemudian kita oke. Oke, selanjutnya kita kembali ke data view. Ini sudah ada tulisan hasil dan kelas ya. Nah, kemudian kita tinggal pindahkan hasil lari jarak jauh ini dari angka 40 sampai 46. Kita copy, kemudian kita pastekan. Dan untuk yang kelas F mulai dari 40 sampai 78 kita kopikan juga di bawahnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada angka 1 ke bawah dan 2 ke bawah, itu adalah pengkodean yang akan kita gunakan di SPSS. Selanjutnya kita kopikan di kelas seperti ini. Kemudian untuk yang F kita menggunakan kode 2, kita kopikan juga di bawahnya seperti ini. Setelah semua data masuk ke dalam SPSS, selanjutnya kita analisis. Klik analyze, kemudian kita memilih compare means. Selanjutnya gunakan independent sample t-test. Kemudian untuk tes variabel itu kita masukkan yaitu hasil lari jarak jauh. Kemudian untuk kelas kita masukin di grouping variabel. Jangan lupa untuk membuka define groups. Kemudian untuk grup 1 kita isi 1. Untuk grup 2 mohon maaf, kita untuk grup 1 itu adalah C, mohon maaf 1. Kemudian untuk grup 2 adalah 2. Seperti ini. Dan kita oke. Lalu kita dapatkan hasil independent sample t-test. Nah, kemudian kita cek dasar pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, jika nilai sig
2 tilde kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara skor hasil pertandingan pada kelompok A dan kelompok B. Kemudian jika hasil sig 2 tilde lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara skor hasil pertandingan pada kelompok A dan kelompok B. Nah, kita lihat di sini bahwa sig 2 tilde itu adalah 0,06. Berarti itu lebih dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hasil dari lari jarak jauh antara kelas C dan kelas C itu tidak dapat perbedaan yang signifikan antara hasil dari jarak jauh pada kelompok C dan kelompok F, seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu uji korelasi dua variabel atau uji korelasi Pearson. Nah, uji korelasi dua variabel ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R. Dan yang kedua, jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif dan negatif. Nah, kita siapkan data dua variabelnya, yaitu intensitas cahaya kita lambangkan dengan X dan pertumbuhan tanaman kita lambangkan dengan Y. Di sini saya menggunakan 20 data yang akan kita pindahkan di SPSS. Setelah membuka SPSS, kemudian kita klik variable view. Untuk name nomor 1 kita isikan X dan yang kedua yaitu Y. Untuk label X sendiri kita isikan intensitas cahaya. Kemudian untuk yang Y itu kita isikan pertumbuhan tanaman. Seperti ini. Untuk desimalnya kita nolkan X dan Y. Jika sudah sesuai, maka kita kembali ke data view. Di sini sudah tertuliskan X dan Y. Kemudian untuk data X kita isikan intensitas cahaya. Kita copy, kemudian kita pastekan. Selanjutnya untuk data Y kita masukkan pertumbuhan tanaman. Kita copy, kemudian kita paste. Oke, data X dan Y sudah masuk semua. Selanjutnya kita klik analyze, kemudian cari correlate, kemudian klik bivariate. Seperti ini kita klik. Kemudian kita masukkan variabel yaitu intensitas cahaya X dan pertumbuhan tanaman Y. Jangan lupa untuk kotak centang Pearson kita klik seperti ini, harus tercentang. Jika sudah semua, maka klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari data tersebut. Nah, kita di sini membuka yang korelasi. Nah, dasar pengambilan keputusan. Kita lihat di sig 2 tilde. Di sini tertuliskan 0,022. Maka kita ambil yang nomor 1. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka berkorelasi. Sehingga data yang kita gunakan yaitu 0,022, maka berkorelasi. Nah, untuk pedoman derajat hubungan kita lihat di sini Pearson correlation.
Di sini tertuliskan 0,509. Nah, untuk 0,509 itu masuk di 0,41 sampai dengan 0,60. Maka data tersebut memiliki derajat hubungan korelasi sedang. Maka dapat kita simpulkan bahwa data yang kita gunakan itu berkorelasi dengan derajat hubungan korelasi sedang, seperti itu. Selanjutnya, uji yang ketiga yaitu uji korelasi berganda atau uji korelasi 3 variabel. Nah, konsep dasar analisis korelasi berganda itu bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan atau simultan antara dua atau lebih variabel bebas atau X terhadap variabel terikat Y. Nah, di sini kita sudah siapkan data yang akan kita gunakan dalam penggunaan SPSS. Yang pertama, kita menggunakan motivasi belajar. Kita lambangkan dengan X1. Kemudian untuk frekuensi membolos kita gunakan X2. Dan yang terakhir, nilai ujian kita lambangkan dengan huruf Y. Di sini saya menggunakan 20 data yang akan kita gunakan di SPSS. Setelah kita membuka SPSS, kemudian kita langsung klik variable view. Untuk name, yang pertama kita tuliskan X1. Yang kedua kita masukkan X2. Untuk yang ketiga kita masukkan huruf Y. Nah, untuk label sendiri, untuk X1 kita masukkan motivasi belajar. Untuk yang X2 itu adalah frekuensi membolos. Kemudian yang Y kita masukkan nilai ujian. Untuk desimal tetap menggunakan 2. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, selanjutnya kita kopikan di X1 menggunakan motivasi belajar. Kita copy. Kemudian kita paste seperti ini. Data sudah masuk di SPSS. Selanjutnya untuk data yang kedua kita menggunakan frekuensi membolos atau X2. Kita copy. Seperti ini. Kemudian untuk yang Y kita masukkan bagian nilai ujian. Kita paste. Oke, semua data X1, X2, dan Y sudah masuk semua. Setelah itu kita klik analyze. Lalu cari regression, kemudian klik linear. Untuk dependent kita gunakan nilai ujian atau Y. Kita masukkan ke sini sebelah kanan. Kemudian motivasi belajar X1 kita masukkan di independent. Dan frekuensi membolos masukkan ke independent. Seperti ini. Tidak lupa sebelum mengklik OK, kita klik statistik terlebih dahulu, kemudian mengklik kotak di sebelah kanan yaitu R squared change. Kita klik seperti ini. Nah, kemudian klik continue. Lalu setelah semua data masuk, kemudian kita klik OK. Nah, sudah didapatkan hasil datanya. Selanjutnya kita buka catatan pengambilan keputusan. Ini terlebih dahulu. Nah, dasar pengambilan keputusan.
kita lihat dari sigf-nya. Di sini sigf change itu adalah 0,022. Sehingga di sini kita ambil kurang dari 0,05. Maka data tersebut berkorelasi. Selanjutnya, untuk pedoman derajat hubungan, kita ambil yang R yaitu 0,601. Nah, untuk 0,601 itu terletak pada korelasi kuat, yaitu 0,61 sampai dengan 0,80, sehingga data tersebut berkorelasi kuat. Maka bisa kita simpulkan bahwa data yang kita ujikan tadi itu berkorelasi dengan derajat hubungan korelasi kuat. Seperti itu. Sekian dari percobaan penggunaan SPSS yang saya praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.